Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Materi berikut merupakan materi lanjutan mengenai akuntansi perusahaan dagang, namun dalam hal ini kaitannya adalah menggunakan metode perpetual. Sehingga dalam materi ini ada beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, namun penekanan yang paling penting adalah pada contoh soal atau contoh kasus yang menggunakan metode perpetual dalam menyusun laporan akuntansi perusahaan dagang. Sebagaimana kita ketahui bahwa persediaan atau inventory itu merupakan sejumlah barang jadi atau bahan baku atau barang dalam proses yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses kembali. Nah, dalam persediaan atau inventory ini ada dua metode yang harus dipahami. Metode pertama adalah mengenai metode pencatatan persediaan dan metode kedua adalah berkenaan dengan metode penilaian persediaan. Untuk metode pencatatan persediaan itu terbagi menjadi dua, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Sedangkan dalam hal metode penilaian persediaan itu terbagi menjadi tiga, yaitu FIFO atau first in first out, yang kedua adalah LIFO, last in first out, dan yang ketiga adalah average atau rata-rata. Berkenaan dengan metode pencatatan persediaan yang terbagi menjadi dua, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual, dapat dimaknai bahwa metode fisik atau periodik ini adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara terinci. Sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stok opnam di gudang. Sehingga kalau kita menyimpulkan berkaitan dengan metode fisik atau periodik ini adalah dalam hal keluar masuknya barang persediaan itu tidak dilakukan pencatatan secara terperinci. Sehingga untuk mengetahui perhitungan barang di gudang itu harus dilakukan stok opnam terlebih dahulu. Nah, berbeda halnya dengan metode perpetual. Kalau metode perpetual ini merupakan metode pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuknya barang dicatat secara terinci, yaitu dengan membuat kartu stok persediaan yang mencatat secara rinci keluar masuknya barang di gudang beserta harganya. Kata kunci di sini adalah dicatat secara rinci untuk keluar masuknya barang dengan dilakukan kartu stok persediaan. Dan pencatatan rinci tersebut itu ditambahi dengan adanya informasi mengenai harga dari persediaan tersebut. Untuk metode penilaian atau dengan pemaknaan atau penamaan lainnya, penentuan nilai dari persediaan terbagi menjadi tiga,
FIFO, LIFO, average. Untuk FIFO, first in, first out ini barang yang masuk, baik dibeli atau diproduksi, terlebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian terakhir. Ini kalau mekanisme FIFO. Sehingga untuk menentukan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO, maka saldo akhir yang ada itu adalah produk yang terakhir kali masuk. Berbeda halnya dengan metode LIFO dalam menentukan nilai persediaan. LIFO, last in first out ini merupakan barang yang masuk, baik dibeli atau diproduksi, paling akhir akan dikeluarkan atau dijual pertama kali. Sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian pada awal periode. Dalam hal ini, untuk menentukan nilai persediaan akhir, maka dapat dilihat kalau menggunakan metode LIFO, persediaan akhirnya adalah barang yang pertama kali masuk ke gudang tersebut. Untuk average atau rata-rata, ini dimaknai bahwa barang yang masuk, baik dibeli atau diproduksi, maupun yang tersisa, dinilai berdasarkan harga rata-rata. Sehingga barang yang tersisa itu adalah dengan perhitungan rata-rata. Maka dengan metode average atau rata-rata ini, kita dalam menentukan nilai persediaan akhir menggunakan nilai rata-rata dari seluruh perolehan, harga perolehan yang dibeli oleh perusahaan dibagi dengan produk tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam menentukan persediaan ini ada metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Pada masing-masing metode, baik metode fisik ataupun metode perpetual, ada 3 metode penilaian persediaan yang dapat dipergunakan, yaitu metode FIFO, metode LIFO, metode average atau rata-rata. Metode FIFO, LIFO, dan average ini dipergunakan untuk menentukan nilai dari persediaan. Baik metode yang dipergunakan itu adalah menggunakan metode fisik atau menggunakan metode perpetual. Hal yang perlu diingat terkait dengan dampak dari penggunaan metode perpetual, yaitu dalam mekanisme penjurnalannya. Pada saat dilakukan pembelian, maka jurnal yang dipergunakan adalah persediaan pada kas atau utang. Artinya, dalam transaksi pembelian ini, akun yang dipergunakan itu adalah akun persediaan kalau menggunakan metode perpetual. Hal ini tentunya berbeda dengan metode fisik atau periodik yang menggunakan akun pembelian pada saat mencatat adanya transaksi pembelian. Selanjutnya, yang berkaitan dengan transaksi penjualan, dalam metode perpetual itu ada 2 akun jurnal atau 2 mekanisme penjurnalan yang dilakukan, yaitu jurnal berkaitan dengan penjualan dan jurnal yang berkaitan dengan HPP dan persediaan. Untuk jurnal yang berkaitan dengan penjualan, jurnalnya adalah kas atau piutang pada penjualan.
Tergantung penjualan tersebut itu dilaksanakan secara tunai atau dilaksanakan secara kredit. Sedangkan jurnal yang berkaitan dengan HPP dan persediaan, jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan. Ini berbeda dengan metode fisik atau periodik yang menggunakan satu jurnal saja, yaitu yang berkaitan dengan penjualan. Untuk lebih memahami mengenai metode perpetual yang dipergunakan dalam akuntansi perusahaan dagang, maka kita bahas soal berikut, di mana PT Nusakom merupakan distributor monitor LCD di Malang. Pada tanggal 31 Desember 2012, perusahaan tersebut memiliki persediaan monitor LCD sebanyak 40 unit dengan harga satuannya Rp800.000. Pada bulan Januari 2013 ada beberapa transaksi yang dilakukan, yaitu pada tanggal 5 ada pembelian tunai sebanyak 50 unit dengan nilai 900.000 per unitnya, sehingga total pembelian pada transaksi tersebut yaitu sebesar Rp45 juta. Selanjutnya tanggal 8 dilakukan pembelian kredit untuk 40 unit dengan harga persatuannya 1 juta, sehingga total pembelian pada tanggal tersebut sebesar Rp40 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 dilakukan penjualan tunai sebanyak 70 unit dengan harga Rp1.200.000 per unitnya, sehingga penjualan yang terjadi yaitu sebesar Rp84 juta. Pada tanggal 14 Januari 2013 ada pembelian kembali dalam bentuk kredit sebanyak 30 unit dengan harga satuan Rp1.200.000, sehingga transaksinya adalah sebesar Rp36 juta. Dan pada tanggal 22 Januari ada penjualan kredit sebanyak 65 unit dengan harga persatuan Rp1.400.000, sehingga total transaksi penjualan adalah Rp91 juta. Berdasarkan data tersebut, saldo persediaan akhir pada periode Januari 2013 ada sekitar 25 unit. Maka kita diminta untuk melakukan perhitungan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode perpetual. Berdasarkan pada soal kasus tersebut, maka tahapan pertama adalah kita akan menghitung dengan menggunakan kartu persediaan. Namun, metode yang dipergunakan adalah dengan metode perpetual, dan untuk metode penilaian persediaannya kita akan menggunakan metode FIFO. Data yang ada kita masukkan sesuai dengan kolom yang ada, di mana pada tanggal 1 Januari itu ada stok sebanyak 40 unit dengan harga Rp800.000, sehingga nilainya adalah sebesar Rp32 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari ada pembelian 50 unit dengan harga Rp900.000, sehingga total nilainya adalah Rp45 juta. Maka saldo pada tanggal 5 itu ada dua jenis produk, yaitu yang harganya 800 sebanyak 40 unit dan harga yang Rp900.000 sebanyak 50 unit. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2013 ada pembelian 40 unit dengan harga 1 juta. Maka total nilai pembelian itu adalah sebesar Rp40 juta. Sehingga saldo yang ada per tanggal 8
Januari 2013 itu ada 3 macam produk, yaitu dengan harga 800.000 sebanyak 40 unit, dengan harga 900.000 sebanyak 50 unit, dan dengan harga 1 juta sebanyak 40 unit. Kalau di total maka ada 130 unit dengan nilai persediaan sebesar 117 juta rupiah dengan harga yang variatif, yaitu ada yang 800.000, ada yang 900.000, dan ada yang 1 juta. Maka untuk menyelesaikan permasalahan atau transaksi pada tanggal 10 Januari 2013 yang dimana pada tanggal 10 tersebut terdapat penjualan sebanyak 70 unit, maka ketika kita menggunakan metode FIFO, yang terjual pertama adalah persediaan yang pertama kali masuk, sehingga yang kita keluarkan adalah stok yang nilai persediaannya 800.000 rupiah sebanyak 40 unit, dan sisanya untuk menggenapi 70 unit tersebut diambilkan dari yang harganya 900.000 rupiah, yaitu pembelian pada tanggal 5 Januari sebanyak 50 unit. Maka yang keluar pada saat itu adalah sebanyak 70 unit dengan nilai persediaan sebesar 59 juta rupiah. Ini yang menjadi harga pokok penjualan pada saat kita melakukan jurnal penjualan di tanggal 10 Januari 2013. Atas transaksi tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 2013 sisa stok yang ada itu adalah yang nilainya 900.000 rupiah sebanyak 20 unit, karena stok atau pembelian sebanyak 50 unit dikurangi dengan penjualan sebanyak 30 unit, maka sisanya untuk yang nilai 900.000 rupiah itu tinggal 20 unit. Sedangkan yang nilainya 1 juta itu masih utuh, ada 40 unit. Maka total stok atau saldo persediaan pertanggal 10 Januari 2013 itu ada 60 unit dengan total nilai persediaan sebesar 58 juta rupiah dan memiliki dua variabel harga yang berbeda, yaitu 900.000 rupiah dan 1 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013 ada pembelian 30 unit dengan harga 1.200.000 rupiah. Total transaksi tersebut adalah 36 juta rupiah. Maka saldo persediaan pada tanggal 14 Januari 2013 itu terdiri dari 3 jenis persediaan yang memiliki harga berbeda, yaitu sebesar 900.000 rupiah ada sekitar 20 unit, dengan harga 1 juta rupiah ada 40 unit, dan dengan harga 1.200.000 rupiah itu ada 30 unit. Totalnya ada 90 unit dengan nilai persediaan sebesar 94 juta rupiah, di mana nilai persediaan tersebut itu terdapat 3 jenis harga, yaitu 900.000, 1 juta, dan 1.200.000 rupiah. Untuk menyelesaikan transaksi tanggal 22 Januari di mana ada penjualan sebanyak 65 unit, maka berdasarkan metode FIFO
kita akan menjual stok produk yang pertama kali masuk. Maka berdasarkan informasi saldo yang ada, yang kita keluarkan adalah yang pertama yang nilainya Rp900.000, yaitu sebanyak 20 unit. Selanjutnya yang harganya Rp1.000.000 sebanyak 40 unit. Totalnya ini baru 60 unit, padahal pada tanggal tersebut harus menjual 65 unit. Sehingga untuk yang harga 1.200.000 itu kita keluarkan sebanyak 5 unit. Maka total yang kita keluarkan untuk dijual sebanyak 65 unit dengan harga atau dengan nilai persediaan sebanyak Rp64 juta. Nilai Rp64 juta inilah yang menjadi harga pokok penjualan pada saat melakukan jurnal untuk transaksi tanggal 22 Januari 2013 tersebut. Yang terakhir, berdasarkan transaksi tersebut, maka saldo persediaan yang tersisa yaitu sebanyak 25 unit dengan harga Rp1.200.000. Totalnya menjadi Rp30 juta. Maka saldo per 31 Januari 2013 itu terdapat 25 unit dengan harga satuan Rp1.200.000 dan nilai persediaannya sebesar Rp30 juta. Untuk mencatat transaksi tersebut setelah kita melakukan perhitungan mengenai saldo akhir per 31 Januari 2013 berdasarkan transaksi yang ada dengan menggunakan metode perpetual dan metode penilaian persediaannya menggunakan metode FIFO, maka jurnal yang dapat kita buat yaitu pada tanggal 5 Januari 2013 persediaan barang dagangan pada kas sebesar Rp45 juta. Hal yang perlu dipahami di sini adalah akun yang dipergunakan adalah menggunakan akun persediaan barang dagangan. Kenapa? Karena yang kita gunakan saat ini adalah menggunakan metode perpetual. Karena pembelian dalam bentuk tunai, maka yang dikreditkan adalah kas. Untuk tanggal 8 Januari 2013 terjadi yang namanya pembelian secara kredit, maka jurnal yang dibuat adalah persediaan barang dagangan pada utang dagang sebesar Rp40 juta. Sekali lagi, akun yang dipergunakan dalam transaksi pembelian ini adalah akun persediaan barang dagangan. Ini yang mencerminkan bahwa metode yang dipergunakan adalah metode perpetual. Selanjutnya untuk tanggal 10 Januari 2013 di mana terjadi penjualan secara tunai, maka jurnal yang dibuat adalah kas pada penjualan barang dagangan sebesar Rp84 juta. Karena penjualan saat ini adalah penjualan secara tunai. Ingat, karena kita menggunakan metode perpetual, maka pada saat penjualan ada dua jurnal yang kita lakukan, yaitu jurnal yang berhubungan dengan penjualan, sebagaimana tadi jurnal yang dibuat, dan yang kedua adalah jurnal yang berkaitan dengan harga pokok penjualan dan persediaan. Maka kita buat jurnal harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Angka yang diambil yaitu sebesar Rp59 juta diambil dari perhitungan yang dilakukan pada saat 10 Januari 2013 di mana
kita mengeluarkan produk sebanyak 70 unit dengan harga atau nilai persediaannya sebesar 59 juta rupiah berdasarkan perhitungan menggunakan metode FIFO. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013 ada pembelian secara kredit, maka jurnal yang dibuat adalah persediaan barang dagangan pada utang dagang sebesar 36 juta rupiah. Akun yang dipergunakan adalah akun persediaan barang dagangan sebagai bentuk cerminan bahwa metode yang dipergunakan adalah metode perpetual. Terakhir, pada tanggal 22 Januari 2013, ada penjualan secara kredit sebesar 91 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat, karena ini menggunakan metode perpetual, ada 2 jurnal. Yaitu jurnal yang berkaitan dengan penjualan dan jurnal yang berkaitan dengan HPP dan persediaan. Untuk jurnal penjualan, dibuatlah jurnal piutang dagang pada penjualan barang dagangan sebesar 91 juta rupiah karena ini adalah penjualan secara kredit. Untuk jurnal harga pokok penjualan dan persediaan, jurnal yang dibuat adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan sebesar 64 juta rupiah. Nilai 64 juta rupiah itu sebagaimana yang telah diperhitungkan bahwa yang dikeluarkan pada saat tanggal 22 Januari 2013 tersebut itu adalah 65 unit dengan nilai persediaannya yang dihitung dengan metode FIFO senilai 64 juta rupiah. Metode berikut yang kita pergunakan adalah metode LIFO untuk penilaian persediaan. Maka berdasarkan transaksi yang ada pada tanggal 1 Januari 2013 kita input persediaan atau stok yang ada sebanyak 40 unit dengan harga Rp800.000 sehingga nilai persediaannya adalah sebesar 32 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2013 ada pembelian sebanyak 50 unit dengan harga Rp900.000, total nilai persediaannya adalah 45 juta rupiah. Maka saldo persediaan pertanggal 5 Januari tersebut itu terdiri dari 2 produk, yaitu yang nilainya Rp800.000 sebanyak 40 unit dan yang harganya Rp900.000 sebanyak 50 unit. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2013 ada pembelian 40 unit dengan harga Rp1 juta. Nilai transaksi tersebut sebesar Rp40 juta. Maka saldo per tanggal 8 Januari 2013 itu terdiri dari 3 item harga yang berbeda, yaitu sebesar Rp800.000 sebanyak 40 unit, dengan harga Rp900.000 sebanyak 50 unit, dan dengan harga Rp1 juta sebanyak 40 unit. Maka total persediaan sebanyak 130 unit dengan nilai persediaan sebesar Rp117 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 ada transaksi penjualan yang harus kita selesaikan, yaitu kita harus mengeluarkan sebanyak 70 unit. Namun metode yang dipergunakan adalah dengan metode LIFO.
Maka untuk menghitung harga pokok penjualan dengan metode LIFO tersebut, prinsip yang harus dipahami adalah bahwa produk yang dijual adalah produk yang terakhir kali masuk. Maka berdasarkan stok yang ada, untuk memenuhi kebutuhan 70 unit tersebut, yang kita keluarkan pertama adalah yang nilainya 1 juta rupiah, yaitu sebanyak 40 unit. Total nilai adalah 40 juta rupiah. Nah, untuk menjangkepi 70 unit, kita mengeluarkan stok produk yang nilainya adalah Rp900.000 sebanyak 30 unit, sehingga nilai persediaan tersebut adalah 27 juta rupiah. Nah, totalnya dengan 70 unit yang dikeluarkan, maka nilai persediaannya dengan menggunakan metode LIFO adalah sebesar 67 juta rupiah. Imbasnya, maka stok persediaan yang ada yaitu stok dengan harga Rp800.000 sebanyak 40 unit dan stok dengan harga Rp900.000 sebanyak 20 unit, karena telah dikeluarkan sebanyak 30 unit dari saldo awalnya 50 unit. Maka total persediaan pada tanggal 10 Januari 2013 telah dikurangi penjualan, ada stok sebanyak 60 unit dengan nilai persediaannya sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013 ada pembelian kembali sebanyak 30 unit dengan harga satuannya adalah Rp1.200.000, sehingga total nilai transaksi pada tanggal 14 Januari 2013 itu adalah 36 juta rupiah. Stok yang ada berarti ada 3 harga, yaitu yang harga Rp800.000 sebanyak 40 unit, yang harganya Rp900.000 ada 20 unit, dan dengan harga Rp1.200.000 yang barusan dibeli itu ada 30 unit. Total persediaan yang ada adalah 90 unit dengan nilai persediaan sebesar 86 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2013 itu ada transaksi penjualan sebanyak 65 unit. Nah, karena metode yang dipilih adalah metode LIFO, di mana prinsip dalam metode LIFO ini adalah yang harus kita keluarkan adalah stok yang terakhir kali masuk. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan 65 unit, yang kita keluarkan pertama kali adalah yang nilai persediaannya Rp1.200.000 sebanyak 30 unit. Selanjutnya yang harganya Rp900.000 sebanyak 20 unit. Totalnya itu baru 50 unit. Sehingga kita masih membutuhkan 15 unit untuk menjangkepi kebutuhan 65 unit. Nah, 15 unit tersebut itu diambilkan dari stok produk yang harganya Rp800.000. Sehingga yang terjual pada tanggal 22 Januari itu sebanyak 65 unit dengan nilai persediaan sebesar 66 juta rupiah. Maka pada akhir periode stok yang ada yaitu sisanya sebanyak 25 unit dengan nilai persediaan
menggunakan metode LIFO, yaitu persatuannya adalah Rp800.000, sehingga ketemu nilai persediaan sebesar 20 juta rupiah. Jurnal yang kita buat untuk metode perpetual dengan metode penilaian persediaan LIFO, last in first out, yaitu pada tanggal 5 Januari 2013. Jurnal yang kita buat adalah persediaan barang dagangan pada kas sebesar 45 juta rupiah. Karena pembelian dilakukan dalam bentuk tunai dan akun yang dipergunakan ini adalah menggunakan akun persediaan. Kenapa? Karena metode yang kita pergunakan adalah metode perpetual. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2013 itu ada pembelian dengan metode kredit sebesar 40 juta rupiah. Sehingga jurnal yang kita buat itu adalah persediaan barang dagangan pada utang dagang sebesar 40 juta rupiah. Kenapa jurnal dibuat seperti itu? Karena pembeliannya dalam bentuk kredit dan metode yang dipergunakan adalah metode perpetual, sehingga akun yang dipergunakan adalah akun persediaan barang dagangan. Untuk transaksi tanggal 10 Januari 2013 di mana ada penjualan sebanyak 70 unit, maka jurnal yang dibuat itu adalah kas pada penjualan barang dagangan sebesar 84 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan dalam bentuk tunai. Namun, karena metode yang dipergunakan adalah metode perpetual, maka ada satu jurnal lagi yang harus dipenuhi atau dibuat, yaitu jurnal harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangan. Sehingga jurnal yang dibuat ada harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 67 juta rupiah. Angka atau nilai 67 juta rupiah itu sebagaimana yang telah kita hitung sebelumnya dengan metode LIFO, bahwa produk yang dijual adalah produk yang terakhir atau diambilkan dari stok produk yang terakhir kali masuk. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013 itu ada pembelian dalam bentuk kredit sebesar 36 juta rupiah, sehingga jurnal yang dibuat adalah persediaan barang dagangan pada utang dagang sebesar 36 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pembelian dalam bentuk kredit dan metode yang dipergunakan adalah metode perpetual. Untuk transaksi tanggal 22 Januari 2013 ada penjualan dalam bentuk kredit sebesar 91 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat itu ada dua, karena kita menggunakan metode perpetual dan penjualan menggunakan kredit, sehingga jurnal yang dibuat adalah piutang dagang pada penjualan barang dagangan sebesar 91 juta rupiah, dan jurnal yang kedua adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan sebesar 66 juta rupiah. Angka atau nilai 66 juta tersebut diperhitungkan sebagaimana tabel sebelumnya, yaitu dengan menggunakan metode LIFO, di mana prinsip dalam metode LIFO ini adalah yang dijual adalah produk-produk yang persediaan akhirnya masuk terakhir kali namun dijual pertama kali.
Metode berikut yang dipergunakan adalah metode rata-rata atau average dalam menilai persediaan atau memberikan penilaian terhadap persediaan, dan tetap menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaan. Maka berdasarkan transaksi yang ada, kita memasukkan transaksi tanggal 1 Januari 2013, yaitu persediaan sebanyak 40 unit dengan harga persatuannya Rp800.000, sehingga nilai persediaan pada saat itu sebesar Rp32 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2013 ada pembelian sebanyak 50 unit dengan harga Rp900.000, maka nilai persediaan untuk pembelian tersebut yaitu sebesar Rp45 juta. Total pada saat tanggal 5 Januari itu ada 2 stok produk, yaitu dengan harga Rp800.000 sebanyak 40 unit dan Rp900.000 sebanyak 50 unit. Maka selanjutnya sesuai dengan transaksi yang ada, yaitu pada tanggal 8 Januari 2013 ada pembelian lagi sebanyak 40 unit dengan harga Rp1 juta per unitnya. Maka nilai transaksi tersebut itu sebesar Rp40 juta. Sehingga stok pada tanggal 8 Januari itu ada tiga jenis harga, yaitu yang harga Rp800.000 sebanyak 40 unit, Rp900.000 sebanyak 50 unit, dan Rp1 juta sebanyak 40 unit. Karena metode yang dipergunakan ini adalah metode rata-rata, maka persediaan yang dibuat itu harga satuannya dibuat harga satuan rata-rata. Total persediaan sebanyak 130 unit dengan nilai persediaannya Rp117 juta. Dan untuk menentukan harga satuan yang ketemunya Rp900.000 tersebut, yaitu 117 juta dibagi 130 unit. Hal ini tentunya untuk memudahkan pada saat dilakukan transaksi penjualan sebagaimana pada tanggal 10 Januari 2013 dalam transaksinya ada penjualan sebanyak 70 unit. Sehingga produk yang dikeluarkan 70 unit tersebut itu dapat dikeluarkan dalam harga yang mana saja. Namun harga yang dipergunakan adalah menggunakan harga rata-rata, yaitu Rp900.000. Sehingga nilai persediaan yang dikeluarkan pada saat itu untuk 70 unit nilainya adalah Rp63 juta. Stok yang ada ya diperhitungkan secara keseluruhan, yaitu sisanya adalah 130 unit dikurangi 70 unit, ketemunya adalah 60 unit. 60 unit tersebut menggunakan harga rata-rata Rp900.000, sehingga nilai stok persediaannya ada Rp54 juta. Nah, transaksi tersebut terjadi perubahan nilai persediaan kembali ketika ada pembelian baru, sebagaimana pada tanggal 14 Januari 2013 itu ada pembelian sebanyak 30 unit dengan harga satuannya adalah Rp1.200.000. Nilainya sebesar Rp36 juta. Maka berdasarkan transaksi yang ada, kita ada dua harga, yaitu harga rata-rata sebelumnya sebesar Rp900.000 sebanyak 60 unit, dan dengan harga Rp1.200.000 sebanyak 30 unit.
Maka kita melakukan perhitungan secara total, ada 90 unit persediaan pada tanggal tersebut dengan nilai 90 juta rupiah. Maka untuk menentukan harga satuan rata-rata, kita tinggal membagi nilai 90 juta tersebut dibagi 90 unit, yaitu ketemunya adalah 1 juta rupiah per unitnya. Hal ini untuk memudahkan transaksi penjualan pada tanggal 22 Januari, di mana pada tanggal tersebut ada penjualan sebanyak 65 unit. Maka 65 unit tersebut dikeluarkan dari stok barang yang mana saja, namun menggunakan harga rata-rata, yaitu harga rata-ratanya adalah 1 juta rupiah. Sehingga nilai persediaan yang dikeluarkan itu adalah untuk 65 unit sebesar 65 juta rupiah. Stok terakhir yang ada dari 90 unit dikurangi 65 unit itu adalah 25 unit dengan harga satuannya 1 juta rupiah sebagaimana harga rata-rata yang telah diperhitungkan. Sehingga nilai persediaan dengan menggunakan metode rata-rata pada akhir Januari 2013 itu sebesar 25 juta rupiah untuk 25 unit. Selanjutnya, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi yang ada dengan menggunakan metode rata-rata atau average adalah pada tanggal 5 Januari 2013 ada pembelian dalam bentuk tunai sebesar 45 juta rupiah, sehingga jurnal yang dibuat adalah persediaan barang dagangan pada kas sebesar 45 juta rupiah. Jurnal tersebut dibuat karena kita menggunakan metode perpetual, di mana dalam metode perpetual akun yang dipergunakan untuk mencatat adanya pembelian yaitu menggunakan akun persediaan barang dagangan. Dan jurnal tersebut menunjukkan bahwa pembelian yang dilakukan adalah pembelian secara tunai. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2013 ada pembelian dalam bentuk kredit, sehingga jurnal yang dibuat adalah persediaan barang dagangan pada utang dagang sebesar 40 juta rupiah. Hal ini menunjukkan adanya transaksi pembelian dengan metode kredit, dan metode yang dipergunakan adalah menggunakan metode perpetual. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 ada penjualan secara tunai untuk 70 unit senilai 84 juta rupiah. Maka karena kita menggunakan metode perpetual, di mana dalam metode perpetual ini ada dua jurnal yang harus dibuat, yaitu jurnal penjualan dan jurnal yang berhubungan dengan HPP dan persediaan. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2013 yaitu kas pada penjualan barang dagangan sebesar 84 juta rupiah. Ini untuk menunjukkan bahwa penjualan dalam bentuk tunai, dan jurnal harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan sebesar 63 juta rupiah. Nilai 63 juta rupiah itu merupakan nilai yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata atau average. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013 dilakukan pembelian barang dagangan dalam bentuk kredit, sehingga jurnal yang dibuat adalah persediaan barang dagangan pada utang dagang sebesar 36 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang dipergunakan adalah metode perpetual dengan
pembelian dilakukan secara kredit. Terakhir, untuk tanggal 22 Januari 2013 dilakukan penjualan untuk 65 unit dengan harga sebesar 91 juta rupiah. Karena penjualan dalam bentuk kredit dan metode yang dipergunakan adalah metode perpetual, maka jurnal yang dibuat adalah piutang dagang pada penjualan barang dagangan sebesar 91 juta rupiah dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan sebesar 65 juta rupiah. Nilai atau angka 65 juta rupiah ini diambil dari perhitungan menggunakan metode average atau rata-rata. Setelah kita menghitung berdasarkan masing-masing metode untuk menentukan nilai persediaan, terutama pada harga pokok penjualan, maka kita dapat membandingkannya. Kira-kira dampak adanya perbedaan metode penilaian persediaan tersebut terhadap laba rugi, mana yang lebih menguntungkan antara metode FIFO, LIFO, dan average. Dari data yang ada bahwa dapat kita lihat hasil penjualan pada masing-masing metode itu tidak ada perbedaan. Baik metode FIFO, LIFO maupun average, nilai penjualannya sama, yaitu 135 juta rupiah. Di mana nilai tersebut itu dari penjualan tunai sebanyak 70 unit senilai 84 juta rupiah dan penjualan secara kredit untuk 65 unit sebesar 91 juta rupiah. Totalnya adalah 175 juta rupiah. Sedangkan untuk perhitungan harga pokok penjualan, karena kita menggunakan metode perpetual, maka dapat kita langsung ambil dari perhitungan masing-masing metode sebagaimana yang telah kita hitung dan kita buatkan jurnalnya. Untuk harga pokok penjualan pada masing-masing metode tentunya akan ada perbedaan, di mana untuk metode FIFO penjualan 70 unit itu HPP-nya 59 juta rupiah. Sedangkan untuk penjualan 60 unit itu HPP-nya 64 juta rupiah. Sehingga kalau di total harga pokok penjualannya adalah sebesar 123 juta rupiah. Nah, ini tentunya berpengaruh terhadap nilai pada laba rugi kotor, di mana nilai laba rugi kotor tersebut itu rumusannya adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ketemunya adalah 31 juta rupiah. Untuk metode LIFO, harga pokok penjualan pada saat menjual produk sebanyak 70 unit itu adalah sebesar 67 juta rupiah. Sedangkan pada saat menjual 65 unit, harga pokoknya adalah 66 juta rupiah. Total harga pokok penjualan sebesar 133 juta rupiah dan hal tersebut mengakibatkan adanya laba rugi kotor sebesar 21 juta rupiah. Berbeda dengan metode average atau rata-rata, di mana harga pokok penjualan untuk penjualan sebanyak 70 unit itu adalah 63 juta rupiah dan untuk penjualan 65 unit sebesar 65 juta rupiah, sehingga total harga pokok penjualan sebesar 128 juta rupiah. Laba rugi kotor yang dihasilkan untuk metode rata-rata ini adalah 26 juta rupiah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa metode FIFO itu masih menguntungkan bagi perusahaan bila mana dipergunakan
dalam menentukan nilai harga pokok penjualan dan laba perusahaan dengan menggunakan metode perpetual, yaitu nilainya adalah sebesar 31 juta rupiah dibanding dengan metode LIFO dan average lebih besar. Kalau kita membuat perbandingan dengan menggunakan perhitungannya disamakan dengan metode fisik dalam menghitung harga pokok penjualannya, yaitu ada persediaan awal, ada nilai pembelian, dan persediaan akhir, maka masing-masing metode baik FIFO, LIFO, dan average nilainya adalah sama seperti perhitungan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana tabel yang ada, yaitu tabel perbandingan antara metode FIFO, LIFO, dan average, untuk nilai penjualannya tidak ada perbedaan, yaitu sebesar 175 juta rupiah, yang terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit, yaitu 84 juta rupiah dan 91 juta rupiah. Nah, baru dalam perhitungan harga pokok penjualan ini, kalau kita seumpama membandingkannya dengan menggunakan metode fisik, maka caranya seperti dalam tabel paparan tersebut. Itu persediaan awal sebesar 32 juta rupiah, ini diperoleh dari nilai 40 unit dikali harga satuannya adalah Rp800.000, sehingga nilai total persediaan awal sebesar 32 juta rupiah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel masing-masing perhitungan baik metode FIFO, LIFO, dan average. Sedangkan untuk nilai pembelian itu dapat dilihat dari transaksi yang ada, di mana dalam transaksi tersebut pembelian pada tanggal 5 Januari sebesar 45 juta rupiah, pembelian tanggal 8 Januari sebesar 40 juta rupiah, dan pembelian tanggal 14 Januari sebesar 36 juta rupiah. Kalau di total, nilai pembelian tersebut adalah 121 juta rupiah. Baik metode FIFO, LIFO, dan average, nilai pembelian tersebut itu tidak ada perbedaan. Sedangkan yang terakhir yang berbeda itu adalah mengenai persediaan akhir. Coba dicek kembali dalam perhitungan yang ada, bahwa metode FIFO nilai persediaan akhirnya itu adalah sebesar 30 juta rupiah, dan metode LIFO itu sebesar 20 juta rupiah, dan metode average sebesar 25 juta rupiah. Sehingga dengan perbedaan nilai persediaan akhir tersebut tentunya berdampak pada perbedaan harga pokok penjualan, di mana dalam metode FIFO harga pokok penjualannya adalah 123 juta rupiah yang diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan pembelian persediaan dikurangi dengan persediaan akhir. Tentunya hal ini berdampak pada laba rugi kotor yang nilainya 31 juta rupiah, di mana rumusannya adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Untuk metode LIFO, tentunya karena nilai persediaannya berbeda dengan metode FIFO, maka juga berdampak terhadap harga pokok penjualan yang berbeda. Harga pokok penjualan dengan metode LIFO itu sebesar 133 juta rupiah, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian persediaan dikurangi dengan persediaan akhir, ketemu harga pokok penjualannya adalah sebesar 133 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan laba kotor sebesar 21 juta rupiah. Begitu juga dengan metode average atau rata-rata,
ketika terjadi perbedaan nilai persediaan akhir sebesar 25 juta rupiah, maka akan berdampak pada perbedaan harga pokok penjualan, yaitu sebesar 128 juta rupiah yang diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan pembelian persediaan dikurangi dengan persediaan akhir. Ketemulah nilai 128 juta rupiah yang mengakibatkan laba rugi kotor menjadi 26 juta rupiah. Bila kita bandingkan, maka sebagaimana paparan sebelumnya, FIFO lebih menguntungkan daripada metode LIFO dan average. Hal yang perlu digarisbawahi sebagai bentuk catatan adalah ketika kita menggunakan metode fisik dalam perhitungan ini, yaitu ketika nilai persediaan akhirnya semakin tinggi, maka akan berdampak pada harga pokok penjualan yang semakin rendah. Dan ini mengakibatkan laba rugi kotor menjadi tinggi. Begitu juga sebaliknya, bila persediaan akhirnya rendah, nilainya rendah, maka akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan menjadi tinggi dan menyebabkan laba rugi kotor menjadi rendah. Itu kalau kita melakukan perhitungan dengan menggunakan metode fisik atau periodik. Tapi ingat, karena yang kita bahas ini adalah menggunakan metode perpetual, maka lebih baik kita menggunakan konsep yang awal, yaitu masing-masing penjualan, harga pokok penjualannya itu telah ditentukan pada saat perhitungan. Sehingga tidak perlu lagi untuk menghitung mengenai persediaan awal, pembelian persediaan. Dan tentunya ini akan lebih efisien karena masing-masing transaksi telah diperhitungkan dan dicatat dengan baik. Setelah kita mengetahui masing-masing perbandingan antara metode FIFO, LIFO, dan average, maka bila mana dari transaksi tersebut itu ada biaya operasional yang harus dikeluarkan, kira-kira akan berdampak sejauh mana terhadap perbedaan laba rugi bersih bagi perusahaan ketika menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Maka ada soal lanjutan mengenai transaksi tersebut, yaitu transaksi yang berhubungan dengan biaya operasional di bulan Januari 2013, di mana pada periode Januari 2013 ada biaya operasional sebesar 11.500.000 rupiah yang dibayarkan pada tanggal 31 Januari 2013 secara tunai dengan rincian sebagai berikut, yaitu biaya gaji pegawai sebesar 5.600.000 rupiah, biaya listrik, air, telepon, dan internet sebesar 1.090.000 rupiah, biaya iklan dan promosi sebesar 2.500.000 rupiah, biaya perawatan inventaris sebesar 1.210.000 rupiah, dan biaya bahan bakar minyak sebesar 1.100.000 rupiah. Total secara keseluruhan biaya operasional tersebut adalah 11.500.000 rupiah. Untuk transaksi tersebut pada tanggal 31 Januari 2013, maka hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah membuat jurnal
atas transaksi tersebut. Maka berdasarkan informasi yang ada, jurnal yang dibuat yaitu biaya gaji pegawai sebesar Rp5.600.000 di kolom debit, biaya listrik, air, telepon, dan internet sebesar Rp1.090.000 di kolom debit, biaya iklan dan promosi sebesar Rp2.500.000 di kolom debit, biaya perawatan inventaris sebesar Rp1.210.000 di kolom debit, dan biaya bahan bakar minyak sebesar Rp1.100.000 di kolom debit pada kas sebesar Rp11.500.000. Hal tersebut ketika kita lihat di jurnal tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk biaya operasional tersebut dibayar secara tunai pada tanggal 31 Januari 2013. Maka ketika kita lakukan perbandingan dengan adanya biaya operasional tersebut pada masing-masing metode penilaian persediaan yaitu FIFO, LIFO, dan average, dan ini dihubungkan dengan perhitungan sebelumnya yaitu ketika sudah diketahui bahwa laba rugi kotor untuk metode FIFO itu sebesar Rp31 juta, metode LIFO Rp21 juta, dan metode average sebesar Rp26 juta. Biaya operasionalnya yaitu sebesar Rp11.500.000 yang terdiri dari biaya gaji pegawai sebesar Rp5.600.000, biaya listrik, air, telepon, dan internet sebesar Rp1.090.000, biaya iklan dan promosi sebesar Rp2.500.000, biaya perawatan inventaris sebesar Rp1.210.000, dan biaya bahan bakar minyak sebesar Rp1.100.000. Baik metode FIFO, LIFO maupun average, biaya operasionalnya tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama sebesar Rp11.500.000. Sehingga ketika kita menghitung laba rugi bersihnya, maka laba rugi kotor dikurangi dengan biaya operasional, dapat dilihat bahwa untuk metode FIFO yang awalnya laba rugi kotornya Rp31 juta dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp11.500.000, maka laba rugi bersihnya ketemunya adalah Rp19.500.000. Untuk metode LIFO yang awalnya laba rugi kotornya Rp21 juta dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp11.500.000, ketemu laba rugi bersihnya adalah Rp9.500.000. Sedangkan untuk metode average, laba rugi kotornya yang awalnya Rp26 juta dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp11.500.000, maka laba rugi bersihnya tinggal Rp14.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa metode FIFO tetap memiliki laba rugi bersih yang paling tinggi dibanding dengan metode yang lainnya. Untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai metode perpetual, maka ada soal kasus yang harus dikerjakan dan dijadikan bahan latihan dalam pertemuan kali ini, di mana UD Trika Wijaya sebagai distributor netbook di Malang memiliki stok netbook pada 31 Desember 2018 sebanyak 60 unit dengan harga Rp3.220.000 per unitnya.
Selama Januari 2019 ada transaksi sebagai berikut, yaitu pada tanggal 5 Januari ada pembelian tunai sebesar 50 unit dengan harga persatuannya Rp3.330.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari itu ada penjualan kredit sebanyak 80 unit dengan nilai persatuan harga jualnya adalah Rp5.990.000. Pada tanggal 16 dilakukan pembelian kredit sebanyak 60 unit dengan harga satuan Rp3.660.000. Sedangkan pada tanggal 23 Januari itu ada pembelian tunai sebanyak 30 unit dengan harga satuan Rp3.880.000. Tanggal 25 itu ada penjualan tunai sebanyak 75 unit dengan harga satuan sebesar Rp6.110.000. Selanjutnya ada biaya operasional selama bulan Januari 2019 yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019 secara tunai. Rinciannya terdiri dari biaya gaji pegawai sebesar Rp33.300.000, biaya listrik dan air sebesar Rp16.600.000, biaya telepon dan internet sebesar Rp12.220.000, dan biaya iklan promosi sebesar Rp55 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, maka saudara diminta untuk satu, menghitung stok atau persediaan akhir barang dagangan UD Trikawijaya per 31 Januari 2019. Selanjutnya yang kedua, membuat jurnal dari transaksi yang ada dengan menggunakan metode perpetual. Yang ketiga, menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan salah satu dari metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Silakan dipilih salah satu saja mana yang lebih mudah dalam membuat perhitungan harga pokok penjualan tersebut. Dan yang terakhir, membuat laporan laba rugi per 31 Januari 2019 menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan pada UD Trikawijaya tersebut. Tugas ini merupakan tugas individu yang menjadi syarat kehadiran pada pertemuan kali ini dan dikumpulkan via email sebagaimana yang tercantum dalam soal kasus tersebut. Demikian materi yang berhubungan dengan akuntansi perusahaan dagang menggunakan metode perpetual yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik mengenai metode perpetual tersebut yang dalam kaitannya ada 3 metode pencatatan penilaian FIFO, LIFO, dan average. Sehingga tentunya walaupun menggunakan metode perpetual tetap memperhatikan terhadap 3 metode penilaian persediaan tersebut. Demikian saya akhiri. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
Terima kasih.